kembali di Kamars Game Week episode 9. Cihuy. Ada 3 hal yang tidak pernah berubah di dalam dunia. Yang pertama, manusia itu bermuka banyak. Yang kedua, Paris selalu ada di Prancis. Dan yang ketiga, Liverpool kalah di Premier League. Sekian dari siapin pembukaan. Kalah lagi ya Liverpool. Saking udah seringnya kalah, kita jadi malas membahas. Tapi ini di Kamars Game Week kali ini kita mulai dari rekapan FPL Premier League kita. Mulai dari liga kita berempat dulu. Munif sudah menyantap, Topik sudah menyantap, Torik sudah menyantap. Yang belum menyantap adalah Dia juga udah menyantap. Oh, sudah. Dia sudah menyantap makanannya sendiri. Ya, liga FPL kita di minggu game week keberapa ya berarti kemarin cuy? 9. 9. Budak dengan 34 poin ancur-ancuran. hancur lebur Hancur lebur adalah Hanif Syabandi. AC Milan. Semelani rusak dia. 34 poin anjir. males Jauh banget Mas dari rata-rata aja 46 poin loh KKM. Dia cuma dapat 34 poin. Kebantu sama Petrovic dan Gabriel. udah itu doang. Sisanya 1 2 3 1 2 3 4. Ini Nggak karena ada yang kapten Haaland. nggak ada yang 4. Alan gara-gara kapten. Oh iya itu aslinya 2. Itu budak kita, makanya dia membawakan Martabak. LML. Lagi-lagi martabak, lagi-lagi martabak. Tapi suwun ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih saja. Di posisi Nggak pernah salah coba martabak telur. kenapa? Ya aman kan, cuma kan kita bosan aja. Iya. Karena semua bisa makan martabak. Sesuai ininya. Oh, ada tagline-nya nih. Oh iya, Semua bisa makan martabak. Lanjut. Itu tadi posisi 4 dari Liga Harga Diri. Hanif dengan 34 poin minggu ini. Hanya dia total poin masih gede, masih peringkat 1, 551. Disusul peringkat ketiganya itu Munif. Di game week kemarin 46 poin dan mulai sedikit menyusul overall 526. Makin dekat ke 551. Munif juga sebenarnya pas KKM ini 46, benar. Pas. Dibantu oleh Rodon, Gabriel, Senesi. Nah itu sih. Gacor lo di ini nih, di back. Rodon ngegol ya kemarin ya? Udah biasa, Oh ya, Rodon ngegol. Munif mulai menyusul itu dengan overall 526 poin. Menyusul Mas Hanif ya dia, karena Hanif 551. Di posisi kedua ada saya dengan total poin 52. Dan total overall 521. Cuman beda 5 nih sama Munif nih. 6. Beda 6. Kali 526. Oh, ini ya. Overall. Dan El King minggu ini yang sukses menggunakan chip wildcard merombak skuadnya dengan total poin game week 76. Tidak lain dan tidak bukan orang Jambi, Taufik Aslam. Woo! King. kelas King. Silakan kesempatan sepatah dua patah kata. Di dalam bahasa itu terdiri dari konstruksi SPOK. Jadi ada konstruksi itu. subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kalau misalkan subjeknya adalah FPL, kemudian predikatnya adalah konsisten, dan objeknya adalah Arsenal, maka satu padan kata itu dilengkapi oleh keterangan, yaitu menang. Anjing. Mau ngomong menang banyak. Setiap Ada masuk ya. Setiap jadi Panjang. panjang. Kadang nyambung. Kadang enggak. Yang penting masuk. Yang penting menang. Tapi ini sebelum kita membahas Premier League, sepakati dulu dia boleh berbicara apa enggak El King? Boleh. Tapi jangan terlalu over. Kalau saya dulu suruh diam. Siap. Feodal. Maaf. Nggak enak kan? Tetap nggak enak kan? Gimana FPL minggu kemarin apa nih jadi highlight kita cuy? Game week 9 MU sih. MU.
MU menang lagi ya, udah third in row ya. MU 3 menang. kali berturut-turut ya. Dan semua bintang yang di pick nggak ada yang gacor minggu ini kecuali Gabriel anjing. Bintang EPL ya. Siapa? Enzo yang banyak di komunitas ngomongin Enzo Fernandes bagus nih nendang penalti, kemungkinan nyekor assist, Chelsea juga kemungkinan clean sheet, enggak. Ya. Goblok dikalahin Sunderland. Kalah sama Sunderland. 2-1. Yang kedua, Semenyo. Oh iya benar. Bintangnya malah Krupi Aslam Junior. Nyari apa lo? Rokok. Oh, Aduh, lagi sini rokok. oh minta. Gimana sih host kita? Tanggal tua. Satu aja, satu Krupi terakhir. Junior. Terus ternyata malah yang nggak bintang-bintang kemarin mulai naik tuh. Kayak Eze ya, EJ. jarang di pick juga. Buemo rame sih. Iya. Iya, iya. Lumayan. Berapa persen ya Buemo mas? Di pick 21, lumayan rame deh. Ya. 21% pemain FPL punya Mbuemo. Dan Haaland cuy, City kalah. City kalah sama Aston Villa tuh City kalah sama Aston Villa. agak sedikit mengejutkan ya. Yang golin Mati Cash dan juga playmaker terbaik di Premier League ya. Emiliano Buendia. Gol lagi deh. Iya, assist. Asis dia. Oh iya. 1-0. Kayak sudah 2 gol loh buat Aston Villa. Gol terus dia. Top scorernya katanya Cash. Iya, dia Aston Villa. Bukan. Tapi siapa? Buendia. Kayaknya McGinn deh. McGinn kalau nggak Buendia. Ya itu MU terus akhirnya kita ya Arsenal sih ya. Makin kokoh di puncak cuy Arsenal. Arsenal jelas makin strong. Makin strong. Konsisten. Sih. Ya SPOK. Peranannya menang. walaupun ente King BT juga kalau ente menang SPOK 2 kali. Arsenal tuh selalu ini apa namanya bikin penonton tuh nggak sesuai harapan gitu loh. Gimana tuh maksudnya? Ya mereka harapnya Arsenal kalah tapi taunya menang terus. Mereka Siapa? tuh Mereka tuh siapa? Ya kita bertiga doang kan. Karena kita fans Liverpool. Tapi juga harapan kalah memang benar. Tapi ekspektasi mah udah pasti mereka menang aja realitanya ya. walaupun 1-0 terus, tapi yang aku highlight dari Arsenal yang pertama kemarin aku sempat nonton Sky Sport. Nah, itu mereka bahas data terkait klub Premier League yang sekarang itu kebanyakan ngandelin dari throw in. Kalau zaman dulu pas 2010 lah, 2011 tuh ada namanya Delap, tapi aku nggak tahu nama lengkapnya itu pemain. Bapaknya Delap? Iya, bapaknya Delap. Bapaknya Oh, Delap. bapak yang dia Delap. Rory Delap. Bapaknya Liam Delap. Pemain Stoke City tuh ya. Betul, Pemain Stoke City yang kalau ngelempar tuh harus jauh dan ngelap dulu. Iya. Kemudian agak lama tuh Iya. nggak dipakai itu. Kalau kita orang Indonesia sering nonton timnas Arhan itu jadi ini, dan belakangan di Premier League itu apa ya, mereka Long throw. ngitungin long throw jaraknya itu 3,84, sedangkan tahun lalu itu masih di angka 1, 3,84 ini apa maksudnya? Jarak apa? jarak lemparan Oh. Meternya ya? meternya. Oke, terus? Nah, itu yang membuatku apa ya mungkin terjadi pro kontra ya, tapi menurutku ada yang ngomong kalau yang dari sisi kontranya, ya contohnya kayak legendnya Liverpool lah ngomong, Jamie Carragher. Dia ngomong itu membuat dia boring, kok pemain bola kayak gini, tapi ya udah itu mungkin tren sekarang kayak gitu kan. Nah, tapi aku bisa mengokekan itu karena Arsenal dari musim lalu dan musim sekarang dari set piece-nya tuh Iya. gacor terus, dan bahkan kita nonton kemarin ya Brentford Iya. lawan Liverpool. Coyote itu notice parah banget tuh. long Yang throw-nya. backnya Brentford, back kanan ya. Coyote namanya. Si Doi itu lemparannya jauh banget. Gila itu. Jadi lemparan tuh bisa sampai tiang jauh. Kayak udah melawan hukum alam lah intinya si Coyote itu. Dan sebenarnya ini sih kenapa gue nggak setuju sih sama Jamie ya. Dan Jamie itu adalah legend Liverpool yang paling sering gue sebelin. Iya, dan paling banyak bacot. Iya, emang. paling banyak bacot. Karena dia itu kadang sok-sok selalu pingin jadi oposisi. Ya sebenarnya seru ya sebagai komentator entertainer lah ya dia di situ. dia emang entertainer banget. Cuman nggak setuju karena menurut gue malah sepak bola berkembang. Semuanya dimaksimalin gitu loh.
set piece corner sekarang jadi concern ya kan, long throw jadi concern. Bahkan bola itu goal kick itu kan juga sekarang banyak ya variasinya. Kayak kadang back tengah yang ngambil biar posisi itu bisa lebih center. Terus juga apa namanya? Ngincer apa yang kick off PSG yang buang bola langsung di press habis itu. Itu kan sepak bola lebih maksimal ya. Dan satu alasan ya kenapa Arsenal di puncak dan clean sheet-nya paling banyak dan chance created-nya juga banyak. Karena Arsenal maksimalin semuanya. Dia nggak maksimalin satu aspek. Misalnya kan kalau dulu kan kita sering denger ya, oh Klopp gegenpress-nya, Pep tiki-takanya gitu loh. Arsenal tuh dia maksimalin semua. Kalau ada harinya dia harus main direct, dia main direct. Ada harinya dia harus main possession based, dia main possession based tuh Arsenal tuh. Maximize everything kalau kata Lawrence ada. Lawrence apa itu? Lawrence tuh orang yang analisa Premier League, taktik Premier League di YouTube-nya Premier League sekarang. Pundit lah ya dia, bukan? Bukan pundit dia, dia Host analisis ya. memang. Analisis. Iya. Ya itu kayak yang contoh dari Jamie Carragher kan yang dari Stoke City kan. Makanya Arsenal kan dapat julukan Stoke City kan karena banyak dari bola-bola mati. Tapi sebenarnya ada satu concern juga sih di Arsenal walaupun dia di puncak ya. Kalau dari gua ngelihatnya Arsenal tuh jarang ngegol dari open play ya, Pak ya. Iya, semangat. Iya kan? Benar. Masih belum inilah. Untungnya Arsenal tuh set piece-nya jago. Iya. Mau dia dapat free kick, Iya. mau dapat corner, mau dapat lemparan ke dalam, itu jago. Jadi bisa dimanfaatin. Cuman kayaknya itu concern bagi fans Arsenal juga yang ngelihat ya. Yang pertama itu kalau kita ngomongin Arsenal 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu masih Arsenal tuh masih banyak gol dari open play. Umpan dari 1 2 3 nanti diselesain di lini apa namanya? Di titik yang ada ini. Apa sih nama itu? Apa? Yang kalau di depan penalti, kotak penalti itu ada Bulutan-setengah lingkar itu ya? Tapi kalau yang sekarang itu memang jarang, itu mulai dari tahun lalu. Nah makanya banyak orang yang ngomong Arsenal tuh main haram ball gitu kan. Iya. Ya udah sih, menurutku kalau memang haram ball adalah sebuah dosa, ya Arsenal siap untuk mengambil itu. Yang penting apa? Statement ini. Tiga tahun berturut-turut, kita kan ngelihat kita main cantik. Tapi yang orang ingat adalah yang juaranya siapa? Iya, benar. Tahun ini mungkin agak tricky juga sih setiap main, tapi kalau misalkan ngelihat obrolan di Twitter, misalkan di fanbase Arsenal, mereka udah merelakan kita nggak main cantik dan juga nggak nge-create goal dari open play. Dan bener banget, aku semoga ini masih bisa nih diperbaikin. Kita harus juga lah ngegolin open play. Soalnya takutnya buntu gitu loh dari set piece kan. Tapi itu ini juga Taufik yang ku baca ya di aduh lupa lagi nama tempatnya. Pokoknya adalah orang tuh suka nulis analisis panjang gitu loh. Ya. Luar apa Indonesia? Indonesia. Namanya Bola Kini apa gitu ya. Dia suka pakai kata-kata cantik di situ. Ya. Dia tuh ngomong Arsenal itu dari si idealis yang keras kepala menjadi monster pragmatis. Kenapa jadi monster pragmatis? Arsenal tuh sekarang nggak segan loh buat main middle block, buat main low block, buat main high block ya, high line ya. Buat misalnya dia udah unggul nih sama Crystal Palace dari menit awal gitu misalnya. Ya udah mereka juga nggak bakal ngoyo lagi buat bikin pemain banyak megang bola atau bikin pemain banyak pingin bahasanya apa ya? Pingin buat peluang gitu. Ya udah main chill aja kalau memang. Jadi ada fokus-fokusnya gitu loh tiap game dan itu buat Arsenal monster sih musim ini. Arsenal nggak bakal kepleset kalau main kayak gitu terus. Bener, main aman-aman aja ya. Main-main aman-aman aja. Karena itu sih yang buat PSG juara kemarin kan gitu juga. PSG tuh walaupun kita lihatnya tiap game week dia ngepress gitu. PSG tuh unik anjir, selalu ada detail-detail anehnya yang orang tuh bingung. Contohnya Fabian Ruiz sama Neves gitu. Karena punya 3 gelandang yang versatile, jadi kadang gameplaynya aneh-aneh. Dan Arsenal tuh kayak gitu sekarang. Dia memang nggak mainin di role pemain gitu. Tapi dari awal tuh udah punya ide. Oh, Crystal Palace mainnya gini. Jadi kita gini lah. Ini kan counter terbaiknya gitu. Ada satu tambahan kalau aku boleh, Arsenal perbedaan Arteta dari musim lalu dan musim sekarang itu dari sisi squad, kedalaman squad. Jadi kalau tahun lalu
Arteta tuh baru mulai untuk berani mengganti pemain. Iya. 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu ada istilah Ben White, Saka itu tuh main full 90 menit kalau mereka nggak cedera. Iya. Tapi kemarin itu waktu lawan Crystal Palace, Saka itu diganti karena dia ngerasa ada sakit, nggak nyaman dalam main. Dan dia diganti sama Martinelli kan, Iya. diganti Martinelli. Terus si Saliba juga diganti di babak kedua. Wih, kenapa nih Saliba diganti? Rupanya hal yang sama. Dia nggak cedera, tapi nggak ngerasa enak di kakinya. Akhirnya Mosquera masuk. Kemudian Calafiori berani main Hincapi untuk debut di Premier League, dan menurutku itu satu kemajuan. Walaupun dari segi permainannya Arsenal menurun, kalau dari segi open play ataupun create peluang, tapi untuk dari segi hal itu tuh aku ngasih applause lah buat Arteta gitu loh. Dari fans Arsenal Iya. nih. Arteta musim ini sih ya improve banget lah sebagai pelatih ya Pik ya. Iyalah, udah banyak juga kan. yang Pilihannya diturutin. juga udah banyak kan, dan berkualitas juga. Sebenarnya kan emang anjing aja fans-fans yang ngomong kayak Arteta ini gitu. Sebenarnya kan Arteta itu masih pelatih muda loh, masih panjang karirnya gitu. Santai lah anjing. Orang-orang kayak gitu ketakutannya banyak gitu loh. Kalau ngeliat kayak siapa pelatih Brighton tuh? Aduh, lupa lagi yang baru ya. Nah itu si Putel itu bukan sih, bukan ya? aduh lupa gue namanya. Lupa lah. Nah, Orang muda juga kan? Si Doi itu kan 33 ya. Dan dia itu Lebih tua Milner. idealisnya aneh gitu loh. Idealis dia aneh. Musim kedua di Brighton, karena Brighton musim pertama kan match-nya banyak aneh kan. Iya. Kebantai, tiba-tiba ngebantai, tiba-tiba ini gitu. Sekarang dia punya banyak playbook atau banyak ciri-ciri dia main lah gitu. Dan Arteta kan juga sekarang playbooknya banyak banget. Iya, iya. Kayak lu mau main pakai striker boleh, mau main 2 striker boleh, mau main ini bisa, ayo main apa aja gitu loh, sesuai kebutuhan aja. Dan Arteta improve. Dan tadi yang paling kerasanya decision ya Pik ya. Decision. Dia berani take risk, ya udah. Emang kalau kata Mas Hanif kan FPL adalah maraton, Premier League-nya juga adalah maraton. Ayo, ngomong dong, udah 15 menit nih. Ngomong. Ayo ngomong. Bukan berarti gak dibolehin ngomong kok. Jadi udah boleh sekarang. Udah boleh belum? Boleh dong. Boleh dari Oh, tadi. boleh komen tentang Arsenal. Ini harusnya sih juara ya menurut aku. Karena di sisi lain tim-tim lain juga baru turun, City dan Liverpool, dan juga kayak yang topik bilang tadi, kedalaman squadnya sekarang udah lebih baik dibandingkan tim-tim yang lain. Jadi kalau misalkan Arsenal nggak juara musim ini, itu alasannya cuma satu, keajaiban dari tim-tim yang lain. Iya. Menurut aku. Kalau sampai nggak juara lagi, emang Iya. hoki sih ya Arsenal. Premier League ya, Ya. kalau Chelsea. Enggak, aku masih ragu kalau Chelsea. Dan itu gue yakin nanti faktornya bukan Arteta, bukan apa. Soalnya nggak bisa dipungkiri juga ya, cederanya Arsenal tetap badai banget anjir. Apanya sekarang? Iya, ini berapa Siapa yang pemain cedera? berarti? 7 apa 8 sekarang? Kalau yang sekarang tuh Madueke, Odegaard, Saka, Saliba tuh yang nggak tahu bisa main Kalau apa di enggak. FPL 75% lah. Ya. Doubtful lah, diragukan ya. Diragukan. Terus Havertz. Gabriel Jesus. Aduh sumpah, gua tuh kemarin Masih. Wait. Sampai lupa. Gabriel Iya. Jesus masih di Arsenal. Nih gua kemarin tuh ngeliat cederanya Arsenal. Anjing banyak banget tuh gua. Terus gua compare kan sama Liverpool, yang gua ngerasa juga Liverpool banyak cedera kan. Lebih banyak Arsenal ternyata. Lebih banyak Arsenal ternyata. Gua kaget Cuman juga. jago Arsenal. Iya. Dan ini sih paling yang kuraguin dari Arsenal tuh karena pelatihnya itu skemanya bagus kan, jadinya nggak ada pemain yang menonjol. Iya, benar. Takutnya ntar di momen ada Penting, momen yang harusnya butuh nih pemain yang Brilian, ya. mengubah keadaan. Ya. Nah, aku belum melihat itu dari Arsenal yang sekarang. Oh, kalau aku ngeliatnya Gabriel sih yang paling menonjol, baik defensif maupun Gabriel Magalhaes. ofensif. Ada tuh yang ini tuh dia nggak tahu asli apa enggak, maksudnya tuh troll apa bukan. Jadi dia ngomong di FPL tuh yang pemain kalau misalkan base-nya 9 pertandingan yang compete untuk Ballon d'Or-nya atau best pemainnya lah di Premier League itu cuma 2.
Haaland dan Gabriel. Iya sih, Dua itu. Iya. Kalau ngeliat Gabriel itu tuh lebih ngeri daripada Saka, Eze ataupun Trossard lah. Dan Gyökeres termasuk untuk ngegolin ya dari Arsenal. Padahal dia back loh. Ancam banget anjing. Lebih mengancam. Lebih mengancam, aneh. Dan dia mainnya kayak Van Dijk loh dia. Sering Iya. umpan panjangnya juga bagus. kan Bagus, dia. bagus. Kemarin tuh sering lolos tuh. Mana udah ketemu belum? Ih, nge-lag banget Pak internet. Sorry. Kok sorry? Karena agak like. Dia kan emang king dia, terserah dia lah. Ya, Mau tuh. Udah 15 menit nggak ngomong it's- apa-apa. Diem aja orang Moment. ngobrol nggak mau nyaut. Tapi Nunggu itu sih, disuruh lah. Nunggu disuruh. memang apa? Arsenal sendiri juga kalau sekarang ada Badai cedera, dia punya kualitas akademi yang masih bisa nguber. Betul. Dan bagus-bagus sih sebenarnya skuadnya. Dan ada satu lagi ya poin plus Arsenal musim ini, itu pemain-pemain rekrutannya semuanya nggak ada Iya, adaptasi. Perform semua. Belum nggak ngerasain adaptasi 1-2 match gitu loh. Emang langsung perform dan kayaknya ya karena pas aja sih nambelnya di posisi yang pas jadinya nggak ngaruh banget gitu di squad inti gitu. Ini sih ada poin pentingnya menurut gua. Apa? Karena pemain yang datang itu bukan ngegantiin pemain inti, Ya, tapi nambah kekuatan nambah. squad. Betul. Kalau Liverpool kan ganti pemain inti ya, dan itu ganggu. Karena kalau mereka nggak kelihatan, timnya jadi nggak perform. Sedangkan kalau Arsenal, lu udah punya pemain inti. Ya udah kalau memang Eze nggak perform gitu, lu dia baru coba Odegaard yang main, pasti lebih gokil. Nah gitu selalu. Karena ada hal itu gitu loh. Dan gua ngeliatnya ya memang pasti bakal nyetel. Mungkin ada beberapa momen ketika playbooknya nggak cocok, bisa aja Eze nggak main. Iya, benar-benar. Nggak kelihatan. Jadi gitu. banyak gitu pilihannya. Nah, itu yang udah disebutin Munib tadi, pesaing-pesaingnya itu ya bisa dilihat aja dari table-nya aja sekarang yang paling mendekati itu Bournemouth gitu. Sedangkan kan Ya. ya kita tahu lah ini karena memang masih di awal dan pasti Bournemouth nggak mungkin sekonsisten tim-tim besar kan. Baik itu City, Liverpool, bahkan mungkin MU. Mungkin emang sekarang terseok-seok gitu, tapi kan kita bisa lihat 2 bulan ke depan Ya. ya nggak yakin gitu. Bournemouth itu tetap ada di peringkat 2 gitu. Iya. Pasti akan ada jatuhnya. Sedangkan peringkat 3 itu Tottenham, apalagi Tottenham, pelatihnya juga baru. Iya. Dan masih ngaco juga. Tapi nggak apa-apa, aku malah lebih suka compete-nya sama Tottenham sih. Iya. Tapi sebagai fans netral sih males ya. Kayak gampang banget nih buat Tapi Arsenal. Bournemouth juga layak diapresiasi Pak. Dia Iya, kan iya. pemainnya pada diambilin Iya, semua benar. ya. Iya. Pemain bintangnya. Iraola Siapa, top, Mas? Iraola. Bournemouth. Iya, Oh, Bournemouth. Bournemouth ya. Banyak Sisa kan yang Semenyo diambil. paling itunya ya. Yang benar-benar bintang dan stay. Peringkat 4-nya nih yang anomali, Sunderland cuy. Tapi akan ada selalu tim-tim yang kayak gitu. Tapi udah 2 musim loh pemain tim promosi nggak sehebat Sunderland. Sebenarnya tim Yes. promosi sekarang kuat semua sih. Kuat. Tiga-tiganya. Ya Leeds termasuk ya. Ya paling ya Burnley juga oke sih. Soalnya dia tuh banyak dulu Burnley beli menang. pemain. Sunderland itu. Iya. Kan Iya. termasuk highest paid juga kan dia Nah, kan. itu Pak. Tim-tim championship itu biasanya kalau naik ke Premier League emang banyak Pak yang Iya. beli-beli pemain tapi ya pada gagal. Ya. Pada gagal. Karena banyak banget kan mereka beli pemain. Nah, Sunderland ini termasuk yang oke. Oke pemainnya. Bisa ada di peringkat 4 dan ngalahin Chelsea kemarin ya oke lah. Defense-nya juga kan dia nggak jelek-jelek banget kan. Formnya aja nih draw, win, loss, win, win. Loss-nya cuma sekali. Coba lihat nih Liverpool, win, loss. Habis hijau merah. Lost goal emang Dan bangsa. yang paling menyedihkan adalah Dipantatin aja. Itu menyedihkan sekali. kita ngomongin aduh MU ini gimana ya, dipecat nggak Amorim, dipecat rupanya di bawah di atas Iya. Liverpool sekarang. Ya, Amorim udah Amorim kemarin datang ke latihan pakai kacamata hitam dan gitu kayak Yang nggak pas hilang jawab gua. Dia abis menang lawan Brighton, Mm-mm. itu aku kan nggak nonton sebenarnya tapi lihat highlight. Jadi kan abis 3-2 kan ngegolin tuh Mbemo di menit terakhir kan. Ya. Pas setelah prit-prit dia seneng. Pas sudah di apa namanya tuh? Masuk tunnel. Bukan, di shoot dia mau ke tunnel itu. Ah. Dia tuh kayak senyum-senyum malu gitu loh, gede gini tapi kayak happy gitu. Mau sok-sok cool. Sok-sok cool tapi Tapi nggak bisa nahan senyum. Iya. Karena itu pas 3-2 juga deg-degan Pak dia Pak. Deg-degan dia, udah Golnya pasti. MU itu. Karena mainnya Udah. kata orang sih nggak bagus-bagus Nggak banget bagus. juga. Ya, tapi itu Setelah lagi-lagi. ketinggalan 2 apa? Dua- Setelah kebobol 2 gol itu.
Lawannya Welbeck kan? Iya, Welbeck. Welbeck. Brighton. Soalnya anjing juga Brighton. Akhir-akhir 2 set piece 2 gol. Iya, benar. Gila banget. Welbeck loh. Welbeck. Gol. Welbeck free kick. Free kick lagi. Kayak gue nggak pernah seumur hidup gue membayangkan Welbeck dan free kick. Itu tidak pernah terlewat dalam pikiran kita. Tapi dia menggacor sih di Brighton. Welbeck, Mateta tuh, yang Iya. maksudnya striker-striker Oh, iya. telat lah naik Iya, ininya, telat. formnya, dia gacor-gacor semua. Tapi Wood Welbeck juga tuh. Wood, Musim terus kemarin tuh Wood. anomali juga. Tapi Welbeck tuh kan pertama dia dari Arsenal dulu, terus ke MU, ke Watford, terus Everton. Enggak, kok Kapan dia pernah ke Everton? MU dulu Pak, baru Arsenal. Oh iya benar, Oh MU iya. dulu. Dia akademi MU soalnya. Iya. Nah, kapan dia pernah ke Everton? Everton kan dia. Welbeck nggak pernah ke Everton. Nggak pernah ke Everton Pak Welbeck. Oh iya, Watford. Abis dari Watford dia kemana ya? Emang dia ke Watford juga? Watford dia abis dari Arsenal. Masa? Iya. Ngobrol-ngobrol kalian. gua cross Gak check. percaya. Kayaknya dia tuh langsung ke Brighton deh. Enggak, dia ke Watford dulu. Watford ya. Enggak. Transfer market aja lihat tuh. Enggak, ini aja nih. Oke. Enggak ada ya. Watford. MU, Preston North End, Sunderland, Arsenal, Watford, Brighton. Iya, Mana Watford. Everton ya? Iya, Everton nggak ada. Watford ada ya, Watford. Gua nggak tahu kalau dari pernah di Abis dari Arsenal langsung dia ke Watford dulu. Oh iya, dua musim nih, 2 musim. Habis itu sampai sekarang di Brighton. Ya itu, nah ini mungkin bisa disimpulin nggak kalau chance paling gede Arsenal juara musim ini? Iya. Iya. Pesaingnya siapa sih sekarang kalau kita bisa lihat? Kalau Kalau gua aku City sih. City. tetap. Kalau lu? City doang. ada chance juga Pak, MU Pak kalau mereka konsisten. Kalau aku belum jujur. Belum ya. Belum. Kalau gue ngeliat MU itu sebenarnya, gue memang agak ngefans ya, selalu ngefans sih sebenarnya sama formasi 3-2-5 itu. Ya. Ya, atau bisa kita bilang 3-4-3, 3-5-2, bebas lah. Pokoknya pas nyerang bentuknya 3-2-5. Dan Amorim kalau lebih banyak lagi variasi ya dari sistemnya. Sistemnya kan udah jelas ya 3-2-5 gitu. Tapi kalau variasinya banyak, gue yakin MU bisa gacor. Cuman ya tim-tim kayak MU gitu ya memang nggak bisa ditebak sih. Paling kalau itu mah ini ya apa ya, seru-seruannya aja lah MU bisa bersaing gitu. Tapi kalau gua pribadi ya sama kayak Mas Hanif City yang masih bisa konsisten City itu. Mungkin MU diperhitungkan juga karena jadwalnya dia kan. Mm-mm. Cuman fokus di Cuman Premier fokus. League. Ah. FA Cup juga masih tahun depan kan dia main lagi. Udah gugur sih Agan. Iya. Gimana? Pik? FA tahun depan. FA tahun depan. Karabo Yang gugur. Oh, ya? Eva masih tahun depan? Masih. Masih. Kan tim-tim yang ini kan nggak main kan. Nggak main. Gimana nih sebagai fans Arsenal? Kalau aku jujur dari 9, kalau kita case-nya 9 pertandingan ini ya, Kalah cuma sekali. kalah Draw cuma sekali, ya menurutku kayak jadi Liverpool tahun lalu aja. Liverpool tahun lalu kan di atas terus. Nah, di bawahnya tuh memang Arsenal City, tapi kan setiap kalian kalah, Arsenal sama City-nya juga kalah kan. Jadi poinnya tuh double digit juga gitu Iya. loh. Nah, menurutku kalau misalkan nggak ada perubahan dari segi Liverpool ataupun dari City, mungkin kalau ada gebrakan dari MU kayak Arsenal 3 tahun yang lalu, tiba-tiba posisi 2, ya menurutku ya bakal jadi kayak gitu. Ya walau nggak ada tim yang bisa ngejar kayak Liverpool tahun lalu lah, menurutku. Iya. Tapi kecuali kalau ada perubahan kan kita nggak tahu di apa namanya di awal tahun nanti, apa sih istilahnya, kok aku jadi lupa. Paruh kedua. Enggak, nama transfernya kan summer. Winter. Winter. Summer kalau musim Summer habis. kan Heeh. musim habis. Iya, winter. Winter ya. Winter kalau ini Ya ketemu Januari yang dia gimana? tanya, winter. Winter. Di bahasa Inggris ya, Mas. Oh, kira ada lain kayak winter window. Enggak kan? Jendela transfer summer kan summer window kan. Winter window agak Wonder Woman. Kingnya Abu. WW Wonder Woman. Korek. Rik. Ya, itu lah ya untuk sejauh ini sih Arsenal masih konsisten dan yang paling chance terlihat besar ya Arsenal juara. Cuman kita jadi bisa luput juga dari pandangan kita untuk mengambil pemain-pemain Arsenal ya di FPL game kesayangan para manajer Premier League karena udah jaminan poin tuh, apalagi defense. Iya. Kalau untuk penyerang kayaknya ntar Enggak. dulu deh. Penyerang winger
Itu enggak sih Iya, menurutku. nanti dulu. Kalau Iya. defense mending ambil pemain-pemain Arsenal. Dan penendang set piece-nya ya. Ya, Jadi yang paling nice. concern tuh defense, penendang set piece. Iya. Udah. Udah dua itu aja kalau mau ngambil FPL main Arsenal. Nah, minggu lalu si El Hanif ini kan king. Ya, Dia ngasih lah beberapa nama nama Kayak yang ku rekomendasi. rekomendasinya semuanya hancur. Siapa aja sih? Petro ya. Bentar, Petro bagus tapi. Kipernya bagus. Kipernya bagus Petro. Kiper Petrovic. Terus dia ada ngomong ini nih, Paku itu kamu kan ngambil mas kemarin. Iya, dia nggak perform. Iya, minggu ini dia akan perform katanya. Oh, Petrovic, terus Gabriel tuh udah pasti kan. Tapi Ya. ada satu back lagi tuh. Siapa ya kamu ngomong? Kemarin siapa ya? Nah, kita buka aja nih. Cucurea. Cucurea. iya benar. Cucurea. Chelsea benar. Grilis. Rilis. Hancur, Pakueta hancur, Joao Haaland Pedro. hancur, Joao Pedro hancur. Hancur semua kecuali Petrovic. Dan aku milih Paqueta karena di formasinya yang baru dia di depan, Pak. Iya, Di tengah. benar. Nah, Sebenarnya masuk akal sih kemarin ngambil Paqueta tuh. Maksudnya kita kalau ngelihat sebelum pertandingan Iya. lawan Leeds, ya kan? Tim promosi. Terus yang kedua si Paqueta meyakinkan di bawah siapa namanya? Nuno. Nuno. Role-nya kan kayak Gibbs White ada. Kita ngeliat Gibbs White gacor lah di Nottingham. Aku juga sempet tuh mas kegoda. Anjing ngambil nggak ya? Gara-gara ada opini di Twitter tuh kayak gitu. Nggak lah, aku ngambil Enzo aja. Sama busuknya anjing. oh. Karena ini emang kayaknya FPL ya cukup game week yang cukup susah ya, Ya. karena banyak yang nggak. Itu yang kayak Munib bilang tadi, jagoan-jagoannya pada redup di minggu ini. Gue ngambil Salah justru ngegol ya walaupun kalah. Kan udah nggak Oh, iya. dipercaya sama Salah kan? Iya. Ya, tapi 6 poin doang. Nah ini kita bahas FPL untuk game week depan nih. Kira-kira gue bacain dulu ya match-nya ya. Match game week 10 ya. Jadi di game week 10 itu tadi udah bahas Brighton dengan Welbeck-nya akan melawan Leeds. Dengan siapa tadi itunya? Back-nya tadi? Rodon. Nodon. Nah ini Rodon Goodmanson. menarik nih ya. Ngambil Welbeck dan Ya. Leeds. Satunya lagi sama dia? Stach. Stach. Tapi Stach nggak gacor ya kemarin? Stach kemarin nggak main. Nggak main malah ya. Nah, kemudian Arsenal akan tandang ke Burnley. Nah, ini cukup. Kalau misalnya Arsenal nggak ada inisiatif nyerang, Burnley juga nggak ada inisiatif nyerang ya, udah pasti. Nah, tapi ini lagi-lagi ya, ini mudah lah buat Arsenal lah. Mudah ini. Harusnya mudah. Harusnya Easy road ini. Gyökeres hat-trick. Wese. Kok kamu tahu yang mau aku omongin sih mas? Kok kamu tahu sih mas apa yang aku mau mas? Pemegang Gyökeres. Apakah Kan ini sudah? fun fact juga. Gyökeres kan kemarin pas di UCL gol pakai titit kan. Kemarin pas City kalah lawan Aston Villa, titit Haaland sakit. Oh iya. Aku Kok screenshot. dia ngegolin tuh. Kalau ngegolin keren, tapi Itu gol sayangnya tapi offside. offside. Oh, itu gol. Offside, gol. Tapi titiknya kena tiang. Iya, sama kayak ini loh, apa Gabriel juga kan? Iya. Gabriel juga mas titit. Iya. Cuman itu keren Pak Haaland jujur. Kalau striker biasa kayaknya nggak nyampe itu bolanya. Cuman karena Haaland ya. Beda lah. Tapi Haaland kayaknya tetap main ya, soalnya dari Muzarini Fawak belum ada berita tentang Haaland sakit titit. Jadi guys, kalian harus mencari itu Jurnalis Sky Sports Mesir Iya. lebih update dan lebih terpercaya daripada Fabrizio Romano. Iya. Dia pakai kupluk setiap ini. Namanya Muzarini Fawak ya. Cari di follow. Jadi tapi dia kemarin ternyata Acak. karena kemarin dia diskusi sama Arteta, kan Arteta bilang Gabriel nggak bakal main. Dia udah nerbitin berita. Arteta confirm that Gabriel will not play against Crystal Palace due to problem with his penis which cannot be erect. Ternyata tetap main. Itu ada kesalahan dikit. Karena Nah. ternyata Arteta nipu jurnalis juga dia. Enggak itu kata tim medisnya. Enggak apa-apa cuma enggak ngaca. Jadi main aja bos katanya. Rupanya dia tuh dari masa depan. Rupanya dari masa Iya, depan dia ya. tahu oh yang dia lihat tuh Nanti visionnya pas iya. lawan Crystal Palace. Nah, itu hati-hati itu ya. Pokoknya kalian follow aja tuh Muzarini Fawab tuh, Muzarini jurnalis Fawab. Mesir. Kemudian lanjut ada Palace melawan Brentford. Brentford juga ya walaupun dia struggle, tapi kayaknya nggak ada satu pemain yang nonjol ya kalau Brentford mah ya. Ada sih. Siapa menurut lu? Yang Yang- bisa jadi aset. Jadi aset. Iya. Coyote pertama. Ayo itu apa posisinya? Coyote itu bek kanan. Bek kanan. Dia pengambil long throw. Seluruh long throw-nya
Mau di kiri juga Ya, ditarik dia ke tetap kiri. ditarik kiri. Buset. Jadi kalau mau ngambil mungkin Coyote, tapi minusnya Brentford ini jarang clean sheet, Ya, gampang Ya. kebobolan. gampang kebobolan. Jadi kalau ngelihat mungkin ya nggak aset-aset banget sih. Paling kalau mau ngambil striker yang hemat budget, Igor Jesus ada ya. Igor Dia Jesus. penendang penalti pertama. Yang kedua juga Main dia dia pasti ya. lagi bagus formnya, Dan pasti main ya dia. pasti main. Itu penyerang Igor Nottingham Thiago ya? Igor Igor Thiago. Thiago. Oh iya Igor Thiago. Igor Jesus main Igor Nottingham ya? Jesus. Igor Thiago lupa gua. Peles juga bisa ngambil backnya lagi nih ya. Tapi lawannya Backnya lagi, Brentford. iya. Ya, lumayan lah Peles. Kemudian Fulham lawan Wolves ini, Wolves lagi peringkat 20, jelek banget Wolves. Tapi si Larsen tuh udah main tuh, bisa jadi satu Ngegol pilihan juga lagi. kan Ngegol kemarin. juga dia Ya. kemarin. Lawannya Fulham. Kemudian nih, apakah win streak MU dan fans akan cukur karena dia Enggak, ketemu belum. lawan agak susah nih, Belum dong. Forest. Iya, maksudnya kan 4 kemenangan nih kalau dia menang nih. Terakhir Ya. lawan Terakhir Tottenham. lawan Tottenham. Nah ini lawan Nottingham kan kalau misalnya menang kan tambah ngebus lagi Iya, mental mereka iya. mas. Apalagi sekarang mereka di peringkat 6 kan. Nottingham Forest melawan Manchester United. MU juga nih udah mulai bisa dipertimbangin karena Mbumo nyetak gol terus. Bumo. Yang Mbumo sih paling ya sekarang ya. Kalau Cunha kayaknya belum ya. Cunha sih oke juga ya. Oke sih menurut Cunha main bagus juga kemarin. Kalau kata orang ya, gua nggak nonton soalnya. Terus Pokoknya 3 trio tuh tiga udah trio boleh bisa diambil Siapa tuh. Siapa satunya? Sesko. Sesko. Tapi Sesko kadang-kadang suka di drop. Tapi Mainin kemarin gol. dia assist juga. Oh, takutnya aja nggak main 90 menit Oh. gitu loh. Kan sesuai taktiknya si Amorim juga kan. Kayaknya yang udah pakem sih pasti Mbumo tuh main tuh. Sama Cunya. Maksudnya. Sebenarnya tetap menarik tuh adalah ini LGC voucher. Bruno Fernandes tetap paling menarik. Iya. Cuman Lagi. udah ku Mm-mm. jual ganti Berarti siapa tuh? Paqueta. Agak zong sih sebenarnya Mas. Agak zong sih. Agak zong. Tapi ya semoga Paqueta tetap ini ya. Rek deh, tetap rek. Derby London jam 12:30 di hari Minggu. Tottenham lawan Chelsea. Derby Tottenham KW. belum konsisten, Chelsea terseok-seok juga nih. Siapa nih yang bisa kita ambil nih dari Tottenham Chelsea? Nggak tahu Wah, gue game Bundra. terakhir. Susah ya nih Susah ya, dua-duanya. Mending nggak usah ngambil kalau gitu. Ya, aman-aman aja. Tapi Kemarin ini- Van de Ven yang kata orang Oh iya, Van nggak de usah Ven, di cuy, 2 pick, gol. malah ngegol Ngegol. tiba-tiba. Aku ngambil satu aset Tottenham. Siapa? Ben Tancur. Bentar. Hancur ya asis ya kemarin. Satu assist, ternyata Defcon-nya gede. Gede. Berapa dia dapat? 14. Enggak, kemarin 12. 12. Sebelum itu juga Defcon-nya dapat lagi nih dia. Iya, dia soal kemarin gede kemarin. Gede juga. Dia itu modelannya ini kayak gelandang yang banyak defcon. Si Caicedo kan juga gelandang banyak defcon tuh. Ya. Nah, itu enak tuh buat diambil sebenarnya. Nah ini Liverpool Aston Villa, apakah rentetan kekalahan beruntun akan sirna atau lanjut lagi? Kayaknya lanjut deh. Susah Tapi kalau sih ini. menurut Susah, gue ya, anjing. ini saatnya Liverpool untuk menang. Iyalah harusnya. Mainnya di Anfield cuy. Iya di Anfield. Cuman kalau emang nggak menang lagi berarti dongo. Ya, ini parah sih kalau Parah kalau nggak menang lagi. Jam 3 subuh nih ya, kita sebagai penonton. Ini subuh-subuh loh kita nonton. Kalau mau kasih tontonan Tapi- yang menarik. Iya ya jam 3 ya. Jam Jam 3 3. subuh. Habis Chelsea. Tapi ini, Cok, sebelum ke match Aston tuh, mungkin fans Liverpool bisa nonton itu dulu. Carabao-nya. Crystal Oh Palace. iya, Lawan Crystal Crystal Palace. Oh ya. Ngelihat gimana tuh ide slot setelah kalah lawan Brentford. Walaupun nggak usah berharap banyak. Nggak usah berharap Lawannya banyak, Crystal tapi- Palace soalnya. Ah. Tapi ada lagi nih sebenarnya nih. Kalau itu kayaknya gak bisa jadi patokan karena dia aja ada rencana mainin Woodman. Ya iya. Kiper Sama ketiga. Calvin Ramsey. Sama Calvin di Ramsey. kanan. Ramsey gila, Cok. Ya, Ya siapa mana tahu tahu dapat mutiara kan. Calvin Ramsey itu udah 4 tahun Oh iya. di Nggak Liverpool. masuk senior tim. Nggak pernah main. Lama juga. Itu mah bukan mutiara itu. Dia datang kondisi cedera Cedera. ACL, coy. Apa sih dipinjem-pinjemin loh udah. Tapi bisa jadi kayak Saliba loh. Saliba masuk 2019 baru dipakai 2022. Tapi kan itu cuma beda 3 tahun dan dia konsisten di klub yang dipinjemin ya, Ya. di Prancis. Ini Ramsey ini namanya nggak ada di Skotlandia. Lanjut itu minggunya West Ham lawan Newcastle Newcastle. United, City melawan Bournemouth. Nah, ini juga menjadi Iya, City ini Bournemouth seru. nih ya. Lumayan nih seru Ya. nih. Iraola melawan Pep. Nah, ini kayaknya gue bakal nonton nih. Iya, setuju gua. Kemudian Sunderland dan Everton. Ya. Ya. Ini kayaknya sih Sunderland boleh dicoba. Mukiele. Mukiele. Tapi ngeri loh Mukiele itu. Back saya bisa dribble, badannya 188. Jadi kayak anomali hitam membawa bola, cuy. Dan dia attacking threat-nya kalau di statistik dia gede. Jadi ada Iya. kemungkinan dia ngegol sama assist. Tuh, gitu. Itu match-match yang akan dihadapi di Game Week 10. Langsung saja El King, rekomendasi silahkan.
Oke, aku udah ngambil sebenarnya di wildcard tapi kemarin ku cadangin karena lebih percaya Donnarumma. Jadi kayaknya aku bakal masang Nick Pope Lawan West Ham ya. lawan West Ham kayaknya easy win sih. Easy Buat win. Newcastle lawan West Ham. Terus kalau untuk Jajaran back. dari sisi back, ya sebelumnya ini udah banyak yang masang tapi di timku belum ada. Aku mempertimbangkan kalau untuk match depan karena aku udah punya Gabriel, bisa juga untuk ngambil Jurriën Timber menurutku. Oh, Timber. Timber, ya walaupun ini mainstream lah ya untuk di FPL tapi kayaknya oke sih menurutku untuk diambil. Kemudian yang kedua satu aja boleh ya back ya. Boleh. Kemudian kalau pemain tengah aku ngambil Bruno Guimaraes sih untuk Defcon-nya. Walaupun agak tricky juga dia sering kartu kuning, tapi kemarin kan nge-goal, tapi kayaknya bakal oke sih untuk diambil lawan West Ham. Kemudian kalau ini Sar tuh masuknya apa? Gelandang dia. Sar gelandang. Gelandang Crystal ya? Palace. Crystal Palace. Maksudnya gelandang apa penyerang gitu loh. Gelandang ngambil Ismail Assar. Menurutku lawan Arsenal yang selain Mateta yang bagus, dia juga oke. Yang agak kurang tuh kemarin Tino-nya itu. Iya. Akhirnya dia diganti sama Call 911 Siapa itu? Nketiah. Wow. Gol gitu terus kan. Call 911. Nomor 9 coy. Dan satu lagi itu back ini baru aku lihat. Apa itu? Tambah Calvin Bassey. Oh, Calvin Oh, Bassey, Fulham. Fulham ya. Fulham lawannya soalnya Itu tadi. Wolves. Wolves. Dan satu lagi nih ya penyerang. Oh, penyerang apa gelandang nih? Cunya tuh masuknya apa? Kalau di FPL apa? Punya Gelandang sih dia, midfield sih. Gelandang ya? punya midfield. Kalau di FPL Kayaknya midfield. penyerang deh, soalnya bumbunya enggak. Enggak. Kalau di FPL tengah. boleh dicek nggak mas? Iya. Kenapa nggak kau aja kan udah buka juga kau. Setahuku sih ya gelandang dia. Gelandang ya? Nggak ada di jajaran striker. Gelandang. Midfield kan? Heeh. Iya. Oke. Oh, tapi kalau dia gelandang untuk siapa ya penyerangnya ya? Jangan Haaland lagi. Iya enggak. Satu aja. Sesko sih. Wis sini. Main anti Kok nggak? mainstream banget. Tadi katanya sepaham yang dipikirin Gyökeres hat-trick. Kok nggak rekomendasiin Gyökeres? L2 point itu yang baru gua ambil. Gua kayaknya ngejing striker deh, parah gua, Cok. Gua ngejing striker, Cok. Striker yang gua ambil busuk. Iya, lagi Watkins, ke Watkins, Gyökeres, ke Pedro. Pedro, Jopet gua ambil Jopet nih. Kira orang udah nikmatin Jopet. Gua ngambil Jopet lah. Dua. Jelek. Nah, anjing jadi jelek, Cok. Nggak ngapa-ngapain. Enggak ngeset nih. Dia cuma asis sekali lawan Sunderland, lawan Brentford. Brentford ya. Udah. Penyerangnya satu lagi dong. Siapa? Boleh. Welbeck. Wis. Lawan Leeds. Lawan Leeds. Iya, tapi kan kalau Welbeck kan walaupun kejebolan nggak ngaruh ya di Nggak dia. ngaruh. Tapi kalau dia nggak jebol dan ternyata dia pengambil set piece free kick juga dan dia kan udah pasti penalti kan dia. Udah pasti ngambil penalti juga ya itu. Cuman penalti dia konversinya kecil. Iya, 61. Oh iya, banyak nggak gol ya? Banyak gak dulu. Nah, inilah rekomendasi topik dari kiper itu Nick Pope, back Timber dan Belsi. Gelandang di midfield ada Guimaraes, Sar, dan di striker Sesko dan Welbeck. Kita lihat minggu depan apakah hancur seperti Hanif, apakah gacor dan topik tetap jadi king minggu depan. Karena kebetulan kita nggak pernah konsisten king ya. Satu orang minggu depan king itu biasanya minggu depannya belum ada yang king lagi tuh. Iya. Ya kan? Pasti ganti itu. Kita lihat lah minggu depan ya. Dengan posisi Liga Harga Diri ini semakin dekat walaupun topik masih belum tembus di angka 500, tapi satu keputusan yang tepat bagi topik untuk memakai wildcard karena dia langsung gacor di Liga Harga Diri. Kita berempat Yang ya. paling tinggi siapa? Di Liga Harga Diri kan belum disebutin. Kau? The kamar. Oh ya, di The Kamar. Oh, di kamar. Oh iya, di kamar. Kita lihat apa si Iksan itu masih di posisi 1, betul. Iksan masih di posisi 1. Iksan masih poin 1. Tapi ini udah diintai sama Trisna Ardianto nih cuy. Beda 7 poin doang nih. Dia Red Hot Chili Peppers tuh dengan total poin 563, sedangkan si Iksan ini kayaknya Iksan ini agak boncos juga minggu ini. Cuman 49 poin dia. Zobonya tinggi cuy. Ambil Zobo, EZ lagi. Ambil EZ. Udah sih, Zobo sama EZ doang dia. Iya. Ya Zubimendi sama Senesi lah.
Pemain ininya malah dicadangin cuy. Iya, Pedro Porro. Poro, Van de Ven, Vicario. gacor banget nih. Itu kalau naik sih main threat sih. Terus Red Hot Chili Peppers ini 53 poin. Yang gacornya kita lihat Raya, Mbumo, Gabriel. Sedangkan di benchnya ya jelek. Tung 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 Sahur nih peringkat 3. Amajid itu si gacornya ada Mbumo juga. Banyak yang udah ngambil Mbumo ya. Gabriel dan Raya. Dan AC Milan nih perwakilan kita turun. Terendah ini, oh enggak nih, masih ada yang lebih rendah. Ada yang rendah karena ada yang nggak main. Tapi ini yang paling tinggi tuh Padil cuy. Iya tah? 72 poin. Oh iya. Iya cuk, naik. Van de Ven dia bos. Gua itu yang ngambilin nggak pernah diganti cuma deh. Van de Ven, Timber, Raya, Mbumo. 72 di bawahku, Cuk. Ngeri Padil. Berarti aku paling tinggi ya? Iya, Iya, kau kau paling paling tinggi tinggi, berarti. Pik. Kau paling tinggi, Pik. 76. Jarum 76. Ya, itulah dari kesimpulan kita game week ke-9 ini ya guys, episode 10. Itu Arsenal calon kuat juara, pesaing pada jelek lah. Dan di FPL dengan ingat kata-kata Mas Hanif, FPL adalah maraton, tapi karena Mas Hanif budak, kesempatan untuk penutup kita kasih ke Elking speech. Silakan Elking, kata-kata ya. Karena saya udah banyak ngomong, mungkin saya kasih ke Mas Hanif aja. Munib boleh juga. Enggak, Mas atau Hanif. host Ini juga enggak boleh. tegas lu, gimana sih? Mas Hanif aja mungkin boleh juga, host juga boleh. Siapa aja dia? Mas Hanif. Oh berarti kamu ngangkat Iya. derajat budak ya? Iya. Untuk ngomong, oke. Baik. Monggo. Tony. Silakan Mas, kasih kata-kata Mas. Harus Cung kalau bagus. disuruh cepat. Iya, Cung. jangan nama. Sing biyen ya biyen. Gitu lah. Itu lah. Sing biyen ya. Bukan yang wis ya wis. Kemarin ya wes. Sing wes ya wes. Beda sing biyen ya biyen. Aku aja kelalen. Sing juara bakalan tetep aku. Tetap kurang ajar. Kok meludak juga ini. Ya udah kita buktikan omongan dari Mas Hanif apakah dia akan naik menjadi Elking minggu depan atau gua dan Munib yang udah lama nggak mencicipi Elking di minggu depan. Kalau gitu kita semua cabut, sampai jumpa di game week depan di Kamars Game Week. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Bye.